Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini menjelang waktu berbuka kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk terus menikmati indahnya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan pendidikan, bulan penuh maghfirah kepada kita semuanya. Oleh itu, sedapat mungkin di bulan puasa ini kita maksimalkan ibadah kita. Kita efektifkan waktu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya bulan puasa adalah spesial dan khusus untuk kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahruni, wa Ramadan syahrul ummati. Bahwa sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah, dan bulan Ramadan ini adalah bulan umatku. Sehingga sekali lagi kita di bulan Ramadan mestinya mampu untuk memaksimalkan dan mampu untuk mengoptimalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk umat yang merugi, yang tidak mampu dan tidak bisa meraih keutamaan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW akan melaksanakan khutbah, kemudian naik beliau ke atas mimbar. Tiba-tiba pada saat beliau naik ke atas mimbar, langkah demi langkah beliau bergumam dan nampak dari bibir beliau mengucapkan suatu hal. Begitu selesai khutbah dilaksanakan, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang tengah dan tadi engkau baca? Sesungguhnya kami melihat engkau melafazkan sesuatu." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Sesungguhnya tadi Jibril telah datang kepadaku dan Jibril telah melafazkan dan berdoa kepadaku tentang suatu hal." Kemudian para sahabat bertanya, "Doa apa kira-kira ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Jibril mendoakan keburukan dan kehinaan kepada orang yang ketika sampai bulan Ramadan mereka tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala." Maka ketika doa Jibril itu, aku pun mengaminkannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sedapat mungkin, semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini mestinya menjadi sebuah bulan yang harus kita maksimalkan, kita isi dengan ibadah, kita isi dengan hal-hal yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai bulan Ramadan ini hadir dan justru kita sia-siakan. Kita tidak tahu apakah umur kita masih sampai ke Ramadan yang akan datang. Oleh itu, ketika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan dan hadir di bulan Ramadan, mestinya kita dapat memaksimalkannya. Jangan sampai kita tergolong sebagai orang yang kufur nikmat. Ketika diberi mata, kita gunakan mata ini untuk memandang hal-hal yang justru menimbulkan kemaksiatan kepada Allah. Kita diberikan telinga, justru telinga ini kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang ghibah, perkataan sia-sia dan dusta. Kita diberikan lisan, yang akhirnya lisan ini kita gunakan untuk membicarakan aib dan kebohongan serta menggumbar dosa-dosa kepada orang lain. Makanya saudara-saudaraku yang saya banggakan, Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Selama 1 bulan penuh kita dididik, diberikan pendidikan, nafsu kita dikekang, dan bahkan jiwa kita dibiarkan untuk merasakan bagaimana laparnya, dahaganya, hausnya orang-orang yang mungkin tidak punya dan tidak memiliki harta. Oleh itu, bulan Ramadan adalah bulan pendidikan dan bulan tarbiyah yang sekali lagi harus kita maksimalkan. Jangan sampai hadirnya Ramadan berakhir dengan hanya sia-sia. Saya memberikan perumpamaan bulan Ramadan ini seperti tamu agung yang datang kepada kita setahun sekali. Ketika Ramadan datang, bumi berhias, diberikanlah pakaian dan jubah yang begitu istimewa terhadap bumi ini dengan pakaian cahaya. Ketika kita beribadah, ketika kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, maka pakaian itu sedikit demi sedikit cahayanya akan sampai dan kena kepada kita. Namun ketika kita bermaksiat,
maka sekali lagi cahaya itu justru akan menjauh dan hati kita menjadi kelam dan hitam. Makanya saudara-saudaraku, ketika hari ini tamu agung telah sampai, ketika Ramadan telah hadir dengan kita, ketika pakaian cahaya di bumi ini diselimuti dengan berkah, naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedapat mungkin untuk kita maksimalkan, kita isi dengan ibadah, kita isi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Di malam hari kita banyak sholat tarawih, di malam hari kita banyak membaca Al-Quran dengan sama-sama mentadaburinya, mentilawahinya. Di malam hari juga kita banyak isi dengan munajat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di pagi hari kita jaga lisan kita jaga mata kita jaga seluruh aktivitas kita dari hal-hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita malu kalau seandainya kita berbuat kemaksiatan kepada Allah di bulan Ramadan, di bulan di mana seluruh manusia begitu gegap gempita untuk melaksanakan ibadah, di mana seluruh manusia begitu menyambut Ramadan dengan sukacita. Kalaulah seandainya kita menjadi orang yang justru lalai dan bahkan bermaksiat kepada Allah, maka na'udzubillah min zalik, kita termasuk orang yang celaka dan sia-sia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terakhir saya pernah mendengar sebuah cerita bahwa ada salah seorang ahlul maksiat datang kepada Ibrahim bin Adam. Kemudian beliau mengeluhkan, "Wahai Syekh, sesungguhnya aku adalah orang yang begitu banyak berbuat kemaksiatan dan berbuat dosa. Oleh itu hari ini aku memohon kepada engkau, berikanlah aku nasihat yang dengan nasihat itu barangkali aku bisa taubat dan sadar betapa pentingnya menghadap dan betapa pentingnya untuk munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Ibrahim bin Adam pun berkata, "Wahai saudaraku, sesungguhnya engkau silakan berbuat maksiat, engkau silakan berbuat apapun yang engkau suka. Namun engkau ketahuilah, sebelum dan pada saat engkau berbuat maksiat, engkau fikirkanlah tentang 5 hal. Yang pertama," kata Ibrahim bin Adam, "ketika engkau berbuat maksiat silakan, namun jangan sampai engkau berbuat maksiat di tempat yang sesungguhnya tempat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala." Kemudian sang lelaki itu pun berkata, "Wahai Syekh, kalaulah seandainya aku berbuat maksiat bukan di tempat Allah, di mana?" Kata Ibrahim bin Adam, "Silakan engkau cari bumi lain, engkau cari tempat lain yang di sana engkau berpijak, di situ bukan rumah Allah. Karena sesungguhnya mestinya engkau malu ketika engkau berbuat kemaksiatan, ketika engkau berbuat hal-hal yang hina dan melakukan sesuatu yang sesungguhnya dilarang oleh pemilik tempat itu, maka mestinya engkau malu untuk berada di rumah dan berada di tempat orang itu. Makanya kalau seandainya engkau berbuat kemaksiatan, carilah tempat yang di situ bukan milik Allah, yang di situ bukan bumi dan bukan tanah Allah Subhanahu wa taala." Laki-laki itu pun berkata, "Wahai Syekh, sesungguhnya tidak ada tempat yang demikian. Kalau demikian, jangan engkau berbuat kemaksiatan." Kemudian kata Ibrahim bin Adam yang kedua, "Silakan engkau berbuat kemaksiatan, tapi jangan sampai engkau berbuat kemaksiatan dengan rezeki, dengan makanan, dengan minuman yang telah Allah berikan kepadamu." Kemudian laki-laki itu pun lantas menangis, "Wahai Syekh, bagaimana mungkin aku bisa makan, bisa minum dengan rezeki yang sesungguhnya rezeki itu bukan dari Allah? Bukankah sesungguhnya cacing dalam tanah pun, bukankah ulat dalam batu pun, itu adalah rezeki yang diberikan Allah? Apatah lagi aku seorang manusia hari ini yang berjalan di muka bumi. Demi Allah, setiap air yang masuk ke dalam leherku, setiap makanan yang aku suap, dan bahkan setiap nafas yang kuhirup ini pun sesungguhnya adalah rezeki Allah." Kata Ibrahim bin Adam, "Kalau demikian engkau mestinya malu. Engkau diberi fasilitas oleh Allah, engkau diberi makanan oleh Allah, engkau diberi minuman oleh Allah, dan bahkan nafas yang engkau hidup setiap detik pun adalah rezeki dari Allah. Kenapa engkau masih berbuat kepadanya? Bukankah dia mau untuk engkau berbuat kebaikan, mohon kepadanya, menyembah kepadanya? Namun engkau sekali lagi termasuk orang yang lalai, dan sekali lagi mestinya engkau malu kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dia pun merasa sedih. Kemudian yang ketiga kata Ibrahim bin Adam, "Silakan engkau berbuat kemaksiatan, silakan engkau melakukan hal-hal yang sia-sia dan sesuka hatimu, silakan. Tapi ketahuilah," kata Ibrahim bin Adam, "jangan engkau melakukan kemaksiatan di mana Allah masih melihatmu. Karena sesungguhnya mestinya engkau malu ketika engkau berada di rumahnya, ketika engkau menggunakan fasilitas dan makan darinya, namun engkau melakukan kemaksiatan di depannya. Bukankah engkau malu ketika engkau berbuat kemaksiatan di depan ibumu? Bukankah engkau malu berbuat kemaksiatan di depan pemimpin dan di depan rekan-rekan saudara-saudara? Mestinya engkau juga demikian. Jangan sampai engkau berbuat kemaksiatan di tempat yang Allah melihatnya." Kemudian sang hamba itu pun berkata, "Wahai Syekh, bukankah Allah Maha melihat?
Bukankah Allah menyaksikan dimanapun aku berada? Bukankah Allah menatap setiap keadaan baik dalam keadaan gelap maupun dalam keadaan terang? Bahkan di lubang cacing sekalipun ketika aku bersembunyi, di situ ada Allah, katanya. Kalau engkau tahu dan paham demikian, kenapa engkau masih melakukan kemaksiatan? Akhirnya ia sadar dan menangis dengan sejadi-jadinya. Kemudian ia pun memeluk Ibrahim bin Adam. Kata Ibrahim bin Adam, wahai saudaraku, pertanyaan keempat yang aku mau sampaikan kepada engkau, bukankah ketika engkau melakukan kemaksiatan pada saat itu, engkau tahu bahwa ajalmu akan begitu mudah dan cepat ditarik oleh malaikat Israfil? Pada saat malaikat Israfil mencabut nyawamu, sesungguhnya tidak ada yang mampu membelamu. Dan pada saat itulah mestinya engkau sadar, hanya amal soleh, hanya sholatmu, hanya ibadahmu, hanya puasamu lah yang menjadi penyelamat. Kalau engkau mampu melawan dan minta tangguh kepada malaikat Israfil pada saat nyawa dicabut, engkau boleh melakukan kemaksiatan. Wahai Syekh, sesungguhnya aku tobat di hadapanmu, katanya. Oleh itu saudaraku, yang kelima, sesungguhnya kalau engkau melakukan hal ini, pasti engkau akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan sekali lagi, di sana ada malaikat Ridwan yang menjaga neraka. Dan pada saat engkau dicampakkan, tidak ada yang mampu dan bisa membelamu. Kalau engkau mampu untuk melawan malaikat Ridwan ketika engkau dicampakkan neraka, silakan engkau berbuat kemaksiatan, kata Ibrahim bin Adam. Kemudian dia pun menangis dan terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, wahai Syekh, cukuplah 5 pertanyaan ini, yang dengan 5 pertanyaan ini aku sadar, aku tobat dan aku mohon ampun kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan taubat, bulan kita kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sesungguhnya segeralah kita kembali kepada Allah yang dipersiapkan kepada kita surga yang mengalir di dalamnya, yang sesungguhnya luasnya melebihi luas langit dan bumi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita mampu memaksimalkannya, meraih maghfirah dan ampunan Allah, sehingga di hari Idul Fitri kita akan meraih kemenangan. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang yang mampu memaksimalkan ibadah Ramadan. Segala kekurangan, selamat berbuka untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.